Suara Sidoarjo. Sahabat, pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro setempat mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar bisa merambah pasar ekspor guna tumbuh lebih maksimal, memanfaatkan era digital yang kian terbuka terhadap pasar dunia. Terkait hal ini, pihak dinas terkait lakukan kerjasama dengan Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Provinsi Jawa Timur sebagai tenaga pendamping pada pelaku usaha mikro untuk jadi eksportir sejak Oktober 2020 lalu. Pendampingan ini diantaranya meliputi tata cara, prosedur perizinan, kemasan, serta persyaratan apa saja yang dilakukan untuk ekspor produk. Erna Kusumawati, Kepala Bidang Usaha Koperasi dan Mikro, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, Rabu 10 Maret menyampaikan, pelaku usaha mikro yang produksinya sudah bagus, memiliki kapasitas dan kemampuan, selanjutnya akan difasilitasi untuk bisa jadi eksportir. Dinas bekerja sama dengan GPIE, itu adalah sebagai pihak ketiga tenaga pendamping untuk melakukan ekspor. Jadi kegiatan ini adalah untuk memberikan fasilitas kepada pelaku usaha mikro pada strata naik kelas untuk mengetahui dan juga mempersiapkan diri tentang persyaratan untuk mengekspor produknya. Jadi pelaku usaha mikro yang selama ini produknya sudah bagus dan memiliki kemampuan, kapasitas untuk melakukan ekspor, itu kita fasilitasi agar bisa goal dalam ekspornya. Arahannya yaitu kita akan ekspor produk usaha mikro pada tahun ini yaitu ke Taiwan. Program pendampingan ini sudah kita lakukan mulai Oktober 2020 sampai sekarang. Jadi kegiatannya sekarang ada di Sidoarjo, yaitu ada beberapa pelaku usaha mikro yang sudah lolos. Awalnya mungkin ada puluhan pelaku usaha mikro yang sudah kami seleksi, dan hari ini adalah yang sudah lolos seleksi untuk didampingi kegiatannya sampai ke ekspor. Produknya macam-macam, mulai dari produk kulit, yaitu dari para pengusaha kulit pengrajin yang ada di Tanggulangin, kemudian juga dari makanan dan juga minuman. Jadi masing-masing sudah melalui seleksi, tinggal bagaimana pendampingannya tentang perizinan dan juga beberapa prosedur yang harus mereka lalui terkait dengan kemasan dan sebagainya. Kendalanya sebenarnya banyak pelaku usaha sebenarnya yang belum pede untuk melakukan kegiatan ekspor, tapi sekarang dengan adanya tambahan pengetahuan dan juga wawasan, mereka menjadi lebih tahu mana sih sebenarnya saya yang kurang selama ini dalam produksi. Mungkin pada kemasan yang sekarang memang harus berubah dan mungkin bisa mereka lakukan, karena di situ harus ada berapa bahasa di kemasan untuk melalui ekspor itu. Nah, ini mereka sedang belajar. Yang pasti dicanangkan karena ini juga rencana program dari Ibu Kofifa. Jadi di Jatim ada beberapa kabupaten yang memang dipilih untuk melakukan ekspor. Di antaranya adalah Sidoarjo. Tapi insya Allah tahun ini sudah harus bisa ekspor ke Taiwan. Sementara itu, Isdarmawan, Ketua GPEI Jawa Timur menyampaikan sektor agroindustri, yakni bahan pangan dan handicraft, memiliki peluang yang cukup besar untuk bisa diekspor ke negara-negara Asia, Arab, hingga Eropa. Upaya-upaya yang kita berikan adalah pelatihan dan pendampingan dari UKM. Yang kita pilih adalah sektor industri, agroindustri, berbahan pangan, dan handicraft. Karena kita melihat bahwa potensi peluang pasarnya ini masih cukup menjanjikan, terutama di daerah-daerah Asia sendiri. Untuk produk makanan yang dihasilkan oleh UKM itu targetnya adalah bisa diekspor ke Asia, Hong Kong, Malaysia, dan beberapa negara-negara di Arab, termasuk juga di Eropa sendiri. Kita programnya selama 1 tahun mendampingi bagaimana produksi mereka, apakah sudah layak memenuhi standar internasional, dan ini akan kita pandu termasuk bagaimana packaging dan marketingnya sekali, dan kita akan pandu bagaimana memperoleh buyer di luar negeri bersama-sama dan sehingga mereka bisa ekspor. Karena UKM ini adalah potensinya cukup besar
Ini yang harus kita berdayakan bersama-sama dengan pemerintah, kementerian, serta pemerintah daerah maupun pemerintah kabupaten. Itu kita akan latih mereka supaya produk-produk mereka mempunyai standar yang bisa diekspor. Termasuk mutunya kita akan dampingi, termasuk bagaimana membuat packaging, termasuk marking dan sebagainya. Ini akan kita dampingi sampai mereka benar-benar bisa. Sahabat, pasar ekspor juga memiliki potensi besar seiring dengan upaya pemerintah mendorong UMKM untuk merambah ekosistem digital saat pandemi virus COVID-19. Demikian, Panji Harto, Suara Sidoarjo. Catatan reporter Suara Sidoarjo.